سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah, mulai dari silaturahmi, taklim, iktikaf, dan memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan seluruh amal baik kita ini menjadi amal yang solid dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersyukur sekali hari ini yang hadir lebih banyak daripada biasanya. Karena saya hitung-hitung 2 kali saya berhalangan karena lagi padat-padatnya ngajar, dan terakhir tadi masih uji sebentar terus. Nah, materi kita hari ini adalah muhasabah tahun, yaitu mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, muhasabah itu koreksi, evaluasi diri atau yang lazim disebut introspeksi. Apa saja yang harus dikoreksi adalah segala aspek kehidupan yang dialami dan dirasakan. Mengapa harus dialami dan dirasakan? Karena banyak orang yang mengalami tidak punya rasa. Banyak orang yang sudah mengalami berbuat sesuatu tapi rasanya tidak hidup, yang sering disebut dengan mati rasa. Ya, orang melakukan kejahatan dan memaksa salah itu sudah tidak merasakan. Karena itu segala aspek kehidupan ini harus dievaluasi, baik yang dialami maupun yang dirasakan. Metodenya kontemplasi benar, yaitu melakukan perenungan diri, melakukan berbagai pemaknaan diri. Karena banyak orang yang tidak tahu diri, karena itu tidak bisa memaknai diri. Karena itu wafi anfusikum afalat tubsirun, dan terhadap dirimu mengapa tidak kamu perhatikan? Maka sesungguhnya banyak sekali orang yang tidak tahu jati dirinya, maka tidak bisa menempatkan diri dan tidak bisa membawa diri, dan itu fakta. Oleh karena itu kita perlu melakukan muhasabah. Muhasabah itu termasuk materi akhlakul karimah. Karena dengan muhasabah itu mendidik jujur dalam mengoreksi, kemudian berani mengakui kejujuran, mengakui kekurangan dan kesalahan, dan melahirkan tekad memperbaiki diri. Jadi muhasabah itu baik sekali karena mendidik orang untuk jujur kepada dirinya sendiri. Banyak orang menuntut orang lain jujur, tetapi banyak pula orang yang tidak pernah jujur kepada dirinya sendiri.
itu orang membohongi seseorang itu sesungguhnya lebih dulu membohongi dirinya sendiri. Sebelum orang lain itu dibohongi, terlebih dulu orang itu berhasil membohongi dirinya sendiri. Mengapa? Karena fitrah manusia itu nggak ada yang mau diajak bohong. Fitrah manusia itu nggak mau diajak berdusta. Maka kalau mampu mendustakan orang lain, membohongi orang lain, sesungguhnya dirinya sendiri itu sudah lebih dulu mengalahkan fitrah, sudah lebih dulu membohongi dirinya sendiri. Karena itu muhasabah itu menuntut kejujuran. Nah, kemudian ada sifat saja, berani mengakui kekurangan dan kesalahan. Untuk apa? Melainkan tekad memperbaiki diri. Rasulullah bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu pasti salah, dan orang salah itu masih baik asal mengakui kesalahannya dan minta maaf, bertaubat. Nah, maka hikmah muhasabah itu menjadi seperti itu. Jadi hikmah muhasabah itu melahirkan watak saja, kesatria. Kemudian melahirkan media taubat dengan taubatan nasuha, lantas menjadi cermin. Menjadi cermin. Orang itu kalau mampu bercermin pada dirinya, apa itu kekurangannya, apa itu kelebihannya, apa itu asal muasalnya, apa itu tujuan dihidupkan oleh Allah itu dipahami atau tidak, dan kemana akhirnya akan kembali, itulah orang yang punya cermin. Nah, karena itu sebelum bercermin kepada orang lain atau dijadikan cermin oleh orang lain, kita harus menjadi cermin untuk diri kita sendiri. Ibu-ibu kan mengenal kata pantas dan pantas. Ketika ibu mau menghadiri undangan resepsi, itu kan berdandan. Kalau berdandan di depan kaca, untuk apa? Untuk agar busana yang dipakai itu pantas dan patuh. Sudah 1 jam berdandan itu masih belum percaya diri, masih nyuruh mungkin suami disuruh, Pak lihat Pak, bajuku ini sudah pantas, sudah Bu, Bapak ini gak serius. Terus manggil putrinya, dok sini dok. Nah, ibu ini borosnya agak miring Bu. Ini kayaknya baju sama jilbabnya nggak matching Bu. Ganti aja dulu, baru percaya. Untuk apa? Untuk memantaskan diri dan memantulkan diri. Agar apa? Kita bisa bercermin pada diri kita dan menjadi cermin buat orang. Itu hikmah kalau kita ini selalu melakukan muhasabah. Sekarang mari kita dalam mengapa kita perlu muhasabah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pentingnya muhasabah itu karena manusia itu punya tabiat lupa. Al-insanu mahallul khotok wal nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Apalagi usianya sudah semakin gampang lupa. Naruh kunci sebentar aja dicari naruh di mana kunci. Ya. Kemudian kacamata dipakai. Itu dipegang kacamata mana? Iya, benar. Sangat betul. Nah, beberapa waktu lalu ada seorang ibu yang cerita tentang kondisinya. Pak, saya itu sedang video call sama putri saya di Bandung. Sudah ngomong lama, kemudian saya ini tanya sama anak saya di rumah, lah HP mana ya? Padahal HP-nya sedang
dipakai untuk Allah ya. kok cantik banget. Saya jadi geli banget. Nah ini juga menandakan bahwa manusia itu punya sifat Lebih lucu dari Sri Mulat ini. makanya kita ini harus terus muhasabah untuk tahu siapa diri kita, tahu siapa diri kita. Karena itu kalau sering lupa, jangan mudah menyalahkan orang lain kalau orang lain pas lupa. Karena bisa jadi kita nanti akan lebih lupa daripada yang kita amuk karena lupa. Begitu? Paham? Paham. Setuju ya? Iya. Karena itu kalau kita menghadapi orang yang lupa, maklumlah karena masih manusia belum malaikat. Kalau sudah malaikat gak bakalan lupa gitu. Selama kita manusia pasti lupa. Karena itu maklumlah terhadap orang yang lupa. Apalagi terus minta maaf, ya sudah tidak apa-apa, mudah-mudahan lain kali tidak lupa. Nah dengan memaafkan ketika kita lupa, mudah dimaafkan orang. Tapi kalau kita tidak memaklumi kelupaan orang lain, ketika kita lupa nggak bakalan dimaklumi orang lain. Jadi masalahnya kecil berubah menjadi besar sekali karena apa? Tidak memaklumi kelupaan orang lain. Ini perlunya muhasabah. Yang kedua, manusia itu sering terlena dalam kenikmatan kemewahan. Alhamdulillah takasur hatta zurtumul maut. Jadi kalau sudah bergelimang dengan kenikmatan itu lupa syukur, lupa perjalanan hidup berikutnya, bahkan lupa daratan sampai apa? Besar pasak daripada itu yang sering terjadi. Dan yang ketiga, manusia itu lebih terampil melihat kelemahan orang lain daripada melihat kelemahan dirinya sendiri. Jadi kalau lihat perubahan yang dialami ulama itu tahu persis, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu paham tentang perubahan, tapi nggak pernah menyadari bahwa dirinya juga mengalami perubahan. Saya pernah diundang halal bihalal reuni angkatan 1964. Jadi tahun 64 itu sudah lulus SMA 7. Nah yang diundang itu banyak yang sudah jadi jenderal pejabat tinggi. Nah saya menyempatkan untuk mengamati perilaku generasi SMA 64 dan saya temukan banyak pelajaran. Nah, saya datang lebih awal untuk melihat siapa saja yang datang. Betul, mobilnya itu ya Alfa, yang mewah-mewah itu. Namun ada yang pakai ojek, ada yang pakai mikrolet. Dari situ saya menyimpulkan, meskipun alumni SMA Tugu, namun nasibnya tidak semuanya jadi pejabat. Karena ada yang SMA terus tidak melanjutkan, ada yang langsung melanjutkan melejit. Satu pelajaran maksudnya. Yang kedua, begitu datang ketemu teman lama, itu kalimat-kalimat yang muncul itu kalimat tahun 60-an. Jadi kalimat ya itu kalimatnya ya kalimat Malangan, ya kalimat Surabayaan. Jadi ada yang ketemu itu, krik kamu apa krik? Krik itu apa? Krik kamu. Saya nggak mau mengatakan jangkrik. Itu saya nyamain juga. Krik kamu. Saya urut kok begitu. Padahal ada undangan pasti ditanya gitu, tapi itu guyonan. Iya. Dalam hati saya, oh ini ya bahasanya orang dulu. Tidak boleh. Justru bertemu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjabat tangan, kata Ar-Raghib Al-Asfahani, orang berjumpa dengan salam kemudian berjabat tangan, itu Allah menggugurkan dosa-dosa. Apalagi ditambah cipika-cipiki terus cipito gitu.
begitu itulah yang saya tangkap bahwa ini berarti bahasa yang digunakan bahasa zaman itu. Nah, yang menarik perhatian saya adalah begitu ada yang ketemu, loh, terkejutnya itu luar biasa. Loh, kamu kok sudah tua? Loh, padahal yang ngomong gitu lebih tua daripada itu. Wah, ya. Maka saya buat materi, manusia itu lebih terampil melihat kelemahan orang lain daripada kelemahan diri sendiri. Lebih terampil melihat perubahan yang dialami orang lain daripada perubahan yang dialami oleh diri sendiri. Tidak sadar kalau dia itu sudah tua, malah menyebut orang lain, loh kamu kok sudah tua, padahal yang ngomong itu lebih tua daripada yang ngomong. Itulah makanya kita ini perlu muhasabah. Nah, kemudian menyambut akhir dan awal tahun, jangan sampai kegiatan itu sia-sia. Akhir tahun dan awal tahun, meskipun disambut atau tidak, dia tetap datang. Akhir tahun nggak usah disesali juga akan berakhir. Awal tahun nggak usah disambut-sambut juga akan datang. Karena itu kepastian sama dengan mati. Takut mati ya tetap mati, nggak takut mati juga mati. Ya sudah, yang tetap itu nggak usah lebih gitu. Nah, masyarakat kita ini kan lebih banget gitu. Menjelang akhir tahun, tarifnya artis itu naik pesat. Hotel naik pesat sampai bis itu tanggal 23 Desember sampai tanggal 2 Januari itu naik 5.000, 10.000. Memangnya ada apa dengan tahun baru? Naik dan tidak naik ya tetap tahun baru kan? Nah, jadi manusia kadang-kadang membesar-besarkan sesuatu yang tidak perlu dibesarkan dan memperkecil sesuatu yang besar. Muhasabah itu urusan besar terkait nasib kita, tapi berkecil. Malam tahun baru yang di masjid itu tidak lebih banyak daripada yang di jalan-jalan. Padahal kita ini kalau mau jujur, umur kita ini habis per detik. Umur kita ini berjalan pasti dari detik menuju menit, menuju jam, menuju hari, menuju bulan, menuju tahun, menuju detik ajal ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau perjalanan umur pasti berkurang ini, kalau diisi maksiat, lah kapan tobatnya? Umur adalah wajar. Iman dan amal soleh adalah isinya. Maka berkat dan tidaknya umur tergantung isinya. Nah, karena itu tidak perlu bersikap lebay dengan apalagi perilaku batin, menyalakan kembang api, ya. Dan itu kan beli loh kembang api ini, beli dan mahal. Itu lebih baik disedekahkan untuk anak-anak yatim dan kaum duafa. Itu sekarang apa dasar perintah muhasabah ini? Di dalam surat Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya tapi tidak memerlukan jawaban. Karena manusia itu yang mestinya memperhatikan diri. Jangan sibuk memperhatikan orang lain. Nah, kalau memperhatikan diri, kemudian menjadi orang yang tahu diri. Kalau sudah tahu diri, bisa menempatkan diri. Kita sekarang ini kan banyak melihat orang yang lupa diri karena apa? Tidak mengenal jati diri. Nah, dengan muhasabah itu kita akan memperoleh janji Allah, fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Padahal hisab di akhirat nanti itu melalui 4 tahap. Dan 4 tahap itu
tidak ada seorang pun yang bisa menyangka. Pertama, hisab itu berupa penyerahan kitab catatan amal. Masing-masing manusia menerima catatan amal masing-masing. Kalau menerimanya dengan tangan kanan, alamat bahagia, selamat, calon penghuni surga. Itu ashabul yamin. Kemudian kalau menerimanya dengan tangan kiri, alamat celaka. Apalagi menerima dengan membelakangi Allah. Kemudian yang kedua, kitab catatan amal ini kemudian berubah menjadi tulisan. Allah perintahkan ikra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Al-Isra 14. Bacalah kitab catatan amalmu, cukup pada hari ini kamu akan menentukan nasibmu sendiri. Sama dengan ini Bu, walimu atau siswa itu kalau terima rapor dari guru kan terus disuruh baca. Dengan baca itu lihat nilainya sudah tahu kan, dan di bawahnya ada keterangan apa, naik atau tidak naik. Di bawahnya ada keterangan ranking berapa. Nah, ikra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Itu yang kedua. Yang ketiga, kitab catatan amal itu kemudian berubah menjadi tape recorder. Tape recorder itu yang bisa menyuarakan seluruh peristiwa yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidup di dunia. Sepanjang hidup di dunia. Nah, maka tidak ada yang bisa membantah, karena satu, kitab catatan amal diterima, dibaca, kemudian bersuara. Dan yang keempat, kitab catatan amal itu kemudian menjadi video yang dapat menayangkan gambar. Ketika Rasulullah SAW menerapkan tahap keempat ini tentang hisab, Umar bin Khattab menangis. Umar bin Khattab menangis sampai Rasulullah menghentikan penjelasan beliau. Begitu Umar kelihatan sudah reda menangis, Rasul bersabda, "Wahai sahabatku, kenapa menangis seperti ini? Yang tidak pernah saya lihat kamu menangis seperti ini." Umar bin Khattab menjawab, "Wahai Rasulullah, saya malu kalau perbuatan bodoh saya sebelum masuk Islam itu ditayangkan oleh Allah dan diketahui oleh seluruh umat manusia. Saya waktu belum Islam itu menyembah berhala, patung, arca, mengundi nasib, bahkan saya membunuh anak perempuan saya." Rasul menenangkan kegelisahan Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Wahai sahabatku, ketika Islam hadir di hatimu, maka Allah menghapus seluruh dosa, sehingga dosamu diputihkan oleh Allah untuk tidak ditayangkan lagi." Karena itu masuknya seseorang ke dalam Islam itu taubatan nasuha 3. Namun jangan sampai kita sudah Islam keluar lagi terus masuk lagi biar tidak begitu pemahaman. Ini menunjukkan bahwa penghargaan Allah terhadap Umar bin Khattab sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sehingga beliau nanti tidak akan ditayangkan lagi perbuatan-perbuatannya semasa hidup, sudah dihapus. Ya sama dengan pajak pada pemutihan pajak dibuktikan sehingga tidak terbawa ke sana. Nah, maka bagi orang yang di dunia sudah muhasabah, ya insya Allah nanti di akhirat tidak repot-repot, tidak repot-repot dihisab oleh Allah karena sudah jelas sekali perilakunya, ketaatannya, keimanannya, amal solehnya dan seterusnya. Nah,
dasar perintah mengapa kita ini diperintahkan untuk muhasabah. Sekarang wilayah muhasabah itu seperti apa? Itu di makalah sudah saya sampaikan bahwa wilayah atau macam-macam muhasabah itu minimal ada 5. Pertama, muhasabah anin nafsi, muhasabah terhadap diri sendiri. Kemudian muhasabah anil umuri, muhasabah tentang umur yang sudah kita lalui berapa, sisanya tinggal berapa, yang harus kita lakukan apa. Kemudian muhasabah anil amali, mengevaluasi amal-amal perbuatan kita selama menghabiskan umur yang dianugerahkan Allah. Kemudian merencanakan amal-amal apa yang harus kita prioritaskan untuk mengisi sisa umur yang dianugerahkan Allah. Yang keempat, muhasabah anil amwal, yaitu mengevaluasi harta kekayaan kita ini dari mana asal usulnya, untuk apa kita belanja. Dan yang kelima, ini amat sangat penting, muhasabah anil ahli, yaitu mengevaluasi tentang peranan kita dalam kehidupan Tuhan. Nah, itu yang dirahmati Allah. Mari kita dalam satu persatu. Pertama, muhasabah anil nafsi, terhadap diri sendiri. Beranikan diri untuk menjawab pertanyaan antara sebagai dan menjadi. Lakukan muhasabah. Saya ini masih sebagai orang baik atau sudah menjadi orang baik? Kalau masih sebagai berarti status sekedar simbol. Tapi kalau sudah menjadi, benar-benar jadi orang baik. Jadi sebagai dan menjadi itu beda. Kalau sebagai itu sebatas status, tapi kalau menjadi ya benar sudah jadi. Jadi kalau sebagai itu masih mengumpulkan bahan, kalau menjadi itu sudah diolah menjadi makanan. Apakah saya ini masih sebagai suami atau sudah menjadi suami buat istri saya? Istri juga muhasabah, apakah saya masih sebagai istri atau sudah menjadi istri buat suami? Harus ada keberanian dan kejujuran untuk menjawab pertanyaan. Sekarang ini banyak suami yang statusnya masih sebagai. Kalau sebagai itu berarti status. Kalau sudah menjadi, maka suami itu jadi imam buat istri dan keluarga. Mengayomi, melindungi, menyayangi, mengapresiasi seluruh anggota. Tapi kalau sebatas sebagai, ya, masih status. Istri juga demikian. Apakah istri itu sebatas pendamping suami? Apakah masih statusnya sebagai belum menjadi? Sebab kalau istri itu sudah menjadi istri, tugas-tugas di bidang peristrian itu ditunaikan dengan baik. Tapi kalau masih sebagai, maka istri cenderung menuntut apa yang menjadi haknya, tapi mengabaikan kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga yang dikedepankan itu bukan kewajiban. Sedangkan Islam itu mengedepankan kewajiban asasi untuk mendapatkan hak asasi. Karena itu lakukan evaluasi diri, renungi saya ini masih sebagai atau sudah menjadi. Tidak salah kalau kita berdialog. Suami berdialog dengan istri dengan segala kejujurannya, mengatakan apakah selama ini saya sudah membahagiakan. Kalau istri mengatakan alhamdulillah sudah, tapinya ini program. Tapi sampai tertutup misalnya sampai tertutup terlalu berikutnya.
bagaimana dana untuk urusan perdapuran itu nggak ngerti. Dapur itu kan susah diprediksi. 1 bulan sekian, ya kalau nggak ada tamu, apalagi tamunya mertua, masa dibuatkan super mie saja? Nggak mungkin loh. Mesti diberikan rumah makan padang, soto lamongan, kambing guling, krengsengan, sampai dosennya kangen loh, kok tiba-tiba dapat orderan seperti itu. Jadi harus jujur memberikan koreksi dan mau menerima koreksian dari pihak yang memang merasakan langsung, dan harus dewasa. Demikian pula istri juga akan ditanya apakah suaminya itu sudah baik, kekurangan saya apa. Dialog itu harus diintensifkan, agar apa? Agar kita tidak menyimpan masalah. Kata Pak Mario Teguh, kebanyakan orang itu sering menyesuaikan masalah, tidak menyelesaikan masalah. Tolong dibedakan dua kata. Kebanyakan orang di dalam menghadapi masalah sebatas menyesuaikan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Padahal kita ini perlu menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ya dengan muhasabah anin nafsi, dialog dengan orang-orang terdekat kita. Mengapa orang seringkali menyesuaikan dengan masalah? Karena tidak mau rapi, tidak mau ribet, harus dimaklumi. Padahal permakluman itu belum tentu dipahami oleh orang yang bermasalah. Itu muhasabah anin nafsi untuk menjawab pertanyaan masih sebagai atau sudah menjadi. Nah, termasuk kita perlu bertanya, saya ini masih sebagai orang tua atau sudah menjadi orang tua buat anak-anak. Kebanyakan orang tua itu sebatas sebagai orang tua, belum menjadi orang tua. Kalau menjadi orang tua, maka orang tua ini segala-galanya bagi anak. Orang tua menjadi sumber keteladanan, orang tua menjadi panutan, orang tua jadi figur, orang tua jadi role model. Itu kalau orang tua sudah menjadi orang tua. Tapi kalau masih sebagai ya status saja orang tua. Nah, kita harus radikal bertanya, apakah saya ini sudah sebagai muslim atau sudah menjadi muslim? Nah, kita melihat sekarang fakta, kebanyakan manusia itu masih sebagai muslim, belum menjadi muslim. Maka kita mesti berupaya bagaimana berproses terus untuk menjadi orang baik, menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua, dan menjadi muslim, bukan sebagai muslim. Nah, yang paling radikal, saya ini masih sebagai manusia atau sudah menjadi manusia? Jawab dengan jujur. Kalau sebagai manusia sadar hambanya Allah, yang mesti beribadah. Karena tujuan Allah menciptakan manusia itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kalau manusia diciptakan Allah, tujuannya jelas, hidupnya difasilitasi oleh Allah, seluruh kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Lah kok nggak beribadah, lantas jadi apa? Berarti belum jadi manusia, masih sebagai manusia. Karena itu hidupnya harus terus berproses. Kemudian mengoreksi diri sampai menemukan jati diri. Jati diri manusia itu kan 3 ini. Dari mana saya berasal, untuk apa saya hidup, kemana akan kembali. Inilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ucapan istirja itu tidak hanya diucapkan ketika dengar orang meninggal dunia, tidak hanya kesandung jeglum inna lillahi,
Itu iya, tapi jangan berhenti di situ. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah media mengoreksi diri sampai menemukan jati diri dengan 3 poin ini. Sadar dari mana saya berasal, untuk apa saya dihidupkan Allah di muka bumi ini, terus nanti akhirnya saya harus kembali kepada siapa? Itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sesungguhnya kalimat istirja itu tidak hanya diucapkan ketika ada musibah, tapi sepanjang hayat kita ini menyadari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ketika kita dapat rahmat, alhamdulillah, rahmat ini datangnya dari Allah. Innalillahi kan, nah, rahmat ini datangnya dari Allah. Ketika dapat musibah, ya musibah itu datangnya dari Allah. Maka kemudian disadarkan wa inna ilaihi raji'un. Rahmat ini nanti akan kembali kepada Allah. Musibah ini juga akan diselesaikan bersama Allah. Karena itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un harus mengantarkan kita merasa selalu bersama Allah, bersama rahmatnya, karunia-Nya, anugerahnya, dan semuanya itu tidak abadi. Pada saatnya akan kembali kepada itu. Sekarang bagaimana dengan muhasabah kedua? Muhasabah anil umuri, merenungi perjalanan umur dengan kesadaran bahwa umur berjalan pasti tanpa henti. Seperti gerak jalan sehat, semakin jauh meninggalkan start maka semakin dekat menuju finish. Umur itu seperti es batu, dibiarkan yang meleleh, dipakai juga meleleh. Umur itu diisi ya habis, diisi amal ya habis, dan diisi juga habis. Tadi saya ilustrasikan, umur itu adalah wadah. Baik buruknya wadah, bernilai atau rendahnya harga sebuah wadah tergantung isinya. Kalau gelas ini diisi air, harganya segelas air. Kalau diisi kopi, harganya segelas kopi. Kalau diisi madu, harganya segelas madu. Kalau diisi STMJ, harganya seharga STMJ. Kalau diisi intan berlian, segelas intan berlian harganya. Umur juga. Umur juga. Isinya umur itulah yang menentukan umur itu baik atau tidak. Umur adalah wadah, ditentukan oleh apa isi. Karena itu semakin banyak orang mengisi umur dengan amal soleh, ya semakin berkualitas, semakin bernilai, semakin berharga. Semakin banyak menghambur-hamburkan umur, malah justru diisi dengan dosa dan kemungkaran, maka kualitas umur menjadi rendah sekali. Dan Rasulullah SAW sudah pernah menyatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang dikaruniai usia panjang dan banyak amal ibadah. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa samruhu. Sejelek-jelek manusia itu dikasih usia panjang, banyak dosa. Maka baik dan jeleknya manusia tergantung pendaya gunaan wadah yang namanya umur mau diisi apa. Apalagi umur kita ini berjalan pasti. Kalau kita ini umurnya sudah 40 tahun, berarti kan umur 40 tahun sudah berlalu. Jangankan hari, detiknya aja gak pernah kita temui. Tinggal apa? Tinggal sisa umur ini. Nah, maka sisa umur ini kita lakukan muhasabah. Yang lalu saya sudah ngamalin apa saja, perbandingan dosa dan maksiat serta amal dan taat seperti apa. Perjalanan hidup saya umur sekian sampai sekian seperti apa. Kalau perlu diurai kembali memori
memori yang ada di otak kita. Ya, dulu saya pernah puasa tapi diam-diam makan, sembunyi-sembunyi makan biar tidak tahu orang tua. Saya pernah ngentin, coba di memori ngentin tahu ngentin? Ngentin itu ngambil uang ini, kalau besar nyetok. Memori saya pernah memori. Nah, dari situ kemudian termotivasi untuk membangun tekad sisa umur saya harus bisa dempul nempel dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Selain taubatan nasuha, amal solehnya ditingkatkan, ibadahnya ditingkatkan, semua kebaikan. Itu kalau kita intensif melakukan muhasabah akhir. Nah, termasuk ini Ibu nanti renungi ya surat Yasin ayat 68. Wa man nu'amiru nunakisu fil khalqi afala ya'lamun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan ke asal kejadian. Maka mengapa mereka tidak memikirkan? Ujung ayat Allah Subhanahu wa taala bertanya tapi enggak perlu dijawab dengan argumentasi, tapi dijawab dengan pemikiran dan perilaku nyata. Kalau hanya berargumentasi ya banyak. Tapi pertanyaan Allah ini afala yaqilun dan butuh argumentasi, tapi butuh pemikiran dan perilakunya. Allah menyatakan barang siapa yang kami panjangkan umurnya berarti ditambah. Maka kami kembalikan ke asal kejadian. Artinya umur kita ini semakin bertambah, jatah hidup kita ini semakin bertambah. Apalah yakin, mengapa tidak kamu pikirkan? Kalau memikirkan menjawab dengan perilaku, yaitu apa? Mengisi sisa umur dengan fastabiqul khairat. Itu jawaban. Yang kedua, kalau umur itu bertambah, anugerah Allah jadi kurang. Kita ini umur kita semakin bertambah, kekuatan menurun, kesehatan menurun, penglihatan menurun, pendengaran menurun, daya ingat menurun, kecekatan juga menurun. Semuanya serba menurun. Apalah yakin dalam kondisi bertambahnya umur, banyak anugerah yang dikurangi, apa yang dipikirkan? Apalah yakin? Maka kita harus memikirkan. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk menjawab pertanyaan Allah. Afala yakin? Pertama, syukuri rahmat yang tersisa. Sisa rahmat Allah tinggal berapapun di usia kita ini harus terus disyukuri. Agar apa? Sisa rahmat ini menjadi rahmat yang penuh berkah. Kalau diingkari, sisa rahmat berubah menjadi wala in kafartum inna azabi fatal. Syukuri rahmat yang tersisa. Tinggal berapapun rahmat Allah bersama kita di usia kita, syukuri sehingga rahmat itu menjadi barokah yang bisa dinikmati, yang bisa bermanfaat bagi siapapun. Yang kedua, hadapi realitas hidup apa adanya. Karena kalau umur bertambah, semua menurun, itu kan kenyataan yang tidak bisa kita tolak kan. Semakin tua kan banyak dirundung penyakit, semakin tua kan banyak linu-linu, semakin tua kan banyak masalah. Apalagi kolesterolnya sudah tinggi, asam uratnya juga cokot-cokot, lantas diabetesnya juga sudah pakai insulin, kemudian hipertensinya juga lepas kontrol. Tambah usia begitu, dan harus kita terima karena ini sunatullah yang lekat dalam kehidupan orang yang semakin tua. Kalau ini nggak diterima, terus mengeluh, semua teman diberitahu, waduh awal kita tambah linu-linu. Temannya bilang, aku ya orang Mekah bebas.
apresiasi, ternyata yang dicurhati podo satu nasib satu abri Oh, ya kali. podo lini cepot-cepot dulu ngaji 1 jam itu belum ngantuk, sekarang 4 jam itu sudah ngantuk. Ya nggak apa-apa wong wis tuwa. Dulu duduk di bawah itu tidak apa-apa, sekarang duduk di bawah sudah nggak bisa lagi. Kalaupun duduk bawah ya harus saya selodor bijak-bijak. Yang terjadi begitu. Kita total muhasabah total dan kita tahu kenyataan. Nah, waktu muda itu makan gedondong dijepitkan pintu ya jalan. Nah sekarang ya nggak bisa. Kita harus sadar gigi kita sudah banyak yang bermasalah. Ya, apalagi makan tebu. Dulu waktu muda itu makan tebu sudah nggak pakai pisau. Sekarang astagfirullah. Ya itulah. Maka sikap kita itu akan tenang kalau kona'ah yang terima. Nah, terimanya di mana? Terima. Kalau lututnya linu-linu dipegang sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Bisa jadi linunya lutut saya ini karena dulu waktu muda tidak sering digunakan sujud tadi tidak. Astagfirullah. Ya. Jadi itu solusinya. Kalau curhat kepada orang lain belum tentu orang lain itu nanggapi. Bisa jadi mereka yang tidak butuh itu malah syukuri, tahu rasa lumpuhan itu. Wah itu ya ngalami kayak gini loh. Kalau gitu kan kita sudah di masalah ya. Karena itu semakin usia jangan memperbanyak keluhan. Kalau saya boleh saran, sibukkan untuk mengembangkan manajemen nyelimur. Ini di Fakultas Ekonomi nggak ada ini. Kembangkan manajemen nyelimur. Jangan kita ini terpaku pada sakit, jangan terpaku pada kekurangan dan keluhan, tapi selimurkan. Alhamdulillah, saya sakit tidak sendiri, konco saya banyak. Kalau tidak percaya datanglah ke rumah sakit, nanti kan pangeran sakit. Itu manajemen. Alhamdulillah meskipun saya tua, masih banyak teman saya para orang tua. Kalaupun saya sudah tua, tetapi masih bisa aktif datang ke tempat-tempat ibadah dan nongkrong. Itu yang di situ, itu nyelimurnya di situ. Kemudian jangan pernah dirundung dalam kesedihan ketika menghadapi masalah. Segera larikan, hadirkan memori-memori yang menyenangkan sepanjang hidup orang. Sehingga kita ini nggak telongso terus. Kalau manusia itu nuruti telongso, tidak pernah berhenti telongso, tidak pernah berhenti telongso. Contoh ya, ketika hujan lebat, yang telongso kan Bagores. Tapi Bagores insya Allah nggak telongso. Karena apa? Yakin Allah pasti akan memberikan rezeki dari jalan lain. Ketika panas kempleng-kempleng, yang telongso penjual mantel karena nggak hujan-hujan mantelnya kebak. Nah kalau terusin telongso kan jadi telongso kabeh. Nah untuk apa telongso? Wong Allah nggak nyuruh hidup telongso. Biarlah ayam saja yang hanya telongso. Kita jangan sampai telongso kayak ayam aja ayam telongso. Ya. Contoh ya. Ada seorang ibu ketika hujan menangis. Ditanya oleh putrinya, "Bu, kenapa hujan menangis?" "Kasihan adikmu yang jualan es dan laku." Terus besoknya panas, terik, ibunya menangis. Putrinya nanya lagi, "Loh, dulu kemarin hujan menangis, sekarang panas ibu menangis. Kenapa? Kakakmu yang jualan mantel tidak laku karena hujan-hujan." Ibu,
pengajian. Kalau dulu tidak pernah berhenti longsor, hujan yang longsor, panas ya longsor. Pertanyaannya kapan nggak longsornya? Nah, maka kita ini tinggal merubah satu digit saja, dan hanya satu digit saja. Ketika hujan, alhamdulillah, anak kakak mundur yang jualan mantel laku karena hujan. Ketika panas, alhamdulillah, adikmu yang jualan es habis. Jadi dari serba longsor, fenomena sama, hujan sama panas kan? Kalau fenomena hujan panas ini disikapi serba longsor, ya hujan longsor, panas tidak longsor. Tapi kalau dirubah satu digit, hujan subur, panas subur. Namun merubah satu digit itu tidak mudah. Merubah satu digit itu perlu pengajian. Kalau nggak pengajian ya nggak bisa merubah satu digit. Wong yang ikut ngaji aja kadang-kadang masih susah merubah, apalagi yang nggak pernah ngaji. Jadi, karena hidup itu harus terus belajar. Bukan belajar ilmu saja, tapi belajar memahami makna hidup. Pelajaran itu dari Allah itu terus kita pelajari. Itulah muhasabah adil. Maka kalau kita menghadapi realitas dengan sikap dewasa, bisa berubah pada satu digit, insya Allah kita ini menjawab pertanyaan Allah hafalan. Sekarang yang ketiga, surat Yasin 68 itu mengandung nasihat. Kalau umur berkurang, kesehatan kekuatan menurun, lakukan kompensasi positif, yaitu apa? Iman meningkat. Jangan sampai iman itu turun. Iman meningkat, ibadah semakin istiqomah, amal soleh semakin baik, akhlaknya semakin mulia. 4 itu kompensasi yang harus kita lakukan ketika menghadapi sunnatullah, bahwa semakin umur bertambah, kekurangan atau Allah itu semakin berkurang. Nah, karena itu Ibu, muhasabah umur ini penting, merupakan tingkatan kedua. Yang ketiga, muhasabah anil amal, yaitu mengevaluasi amal perbuatan. Lebih dominan ibadah atau maksiat, lebih dominan amalan yang bermanfaat untuk diri dan orang lain, atau lebih sering merugikan diri dan orang lain. Apakah amalan lebih bersifat duniawi atau lebih dominan ukhrawi? Ini perlu direnungi. Kemudian yang keempat, muhasabah anil amwal. Dari mana harta didapat, untuk apa harta dipergunakan? Dipergunakan di jalan Allah atau dipergunakan di jalan kesesatan? Lebih mendekatkan diri kepada Allah atau justru malah menjauhkan diri dengan Allah? Dan semakin ringan zikrullah atau semakin berat berzikrullah. Ada seorang grandson dari Mesir mengatakan, kalau lisanmu itu sudah semakin berat berzikir kepada Allah, cek dulu di tubuhmu itu kemasukan barang haram atau subhat. Kalau tubuh itu sering kemasukan barang haram dan subhat, maka zikir semakin berat. Kalau tubuh manusia itu bersih dari makanan haram dan subhat, insya Allah zikir itu menjadi ringan. Karena itu evaluasi, renungi harta yang kita himpun ini dari mana. Nah, sekarang ini sedang berkembang membangga-banggakan harta haram. Apa itu hasil korupsi, hasil manipulasi, hasil membohongi orang, hasil merampok sebagainya, itu dibanggakan. Bersyukur sekali kalau kita masih terjaga komitmen terhadap harta ini. Maka selalulah direnungi dari mana harta didapat, untuk apa dibelanjakan, maka mendapatnya sesuai dengan aturan Allah atau tidak, membelanjakannya juga demikian. Kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah atau justru menjauhkan diri. 10
sepanjang sejarah kenabian, kaumnya para nabi itu ada dua kemungkinan, ada yang dermawan sekali, ada yang bakhil sekali. Bahkan yang bakhil sekali ditambah dananya dikeluarkan untuk menghalang-halangi dakwah para rasul. Nah sekarang banyak orang yang menghalangi dakwah kebenaran. Dia cetak kaos besar-besaran, diobral hanya 100.000, tapi dikasih tulisan, jika surga itu untukmu sama kelompokmu, biarlah saya di neraka bersama kebinikan. Dijual 100.000, diproduk. Jadi hanya untuk mendapatkan pengakuan mengikuti paham kebinikan sampai neraka dan surga dilihat. Jika surga hanya untukmu dan kelompokmu, biarlah kami di neraka bersama kebinikan. Sudah mulai ngantri rokok. Berarti apa? Sesuatu yang dikeluarkan jelek karena yang dimasukkan sudah jelek. Kalau lebay yang dimakan sari bunga, yang dikeluarkan baik. Orang beriman itu kalau yang dimakan halalan thayyibah, ucapannya ya qaulan ma'rufah, qaulan karimah, qaulan sadidah. Lalat itu karena yang dimakan barang yang kotor, yang disebarkan itu penyakit. Nah, manusia itu kalau yang dimakan serba haram, yang dikeluarkan juga jelek. Mulutnya jelek, pikirannya jelek, hatinya busuk. Karena itu sangat sensitif persoalan makan. Doa ditolak karena makan haram, ibadah ditunda karena haram, segalanya itu. Dan man nabata lahu minasukti fannaru aulabi. Barang siapa yang darah dan dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka hanya neraka yang pantas menjadi tempat tinggal. Ini muhasabah. Muhasabah kelima adalah anil ahliyah. Tadi sudah saya sampaikan, saya ini masih sebagai atau sudah menjadi merenungi fungsi dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Apakah sudah membahagiakan keluarga? Apakah sudah memberi kebutuhan sandang, pangan, papan untuk keluarga? Apakah sudah mendidik keluarga menuju sakinah, mawaddah, warahmah, atau sebatas slogan, harapan dan cita-cita? Apakah orang tua sudah menjadi teladan yang baik bagi putra-putrinya? Apakah orang tua sudah berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga layak mengharap anaknya berbakti kepadanya? Seringkali orang tua itu kan nuntut anaknya bakti, tapi dia nggak pernah berbakti kepada orang tua. Fatal. Oh, nggak pernah nanam kok minta panen. Apakah harta yang diberikan untuk keluarga berasal dari harta halal atau haram? Nah, sampai di sini dulu. Kalau diteruskan sampai isak nanti. Ini sudah jam 9.10 atau 10. Ibu-ibu silakan kalau ada yang mau tanya. Ini masih ada lanjutan. Metode muhasabah akan saya sampaikan pada tahun depan. Oh iya, tahun depan. Terima kasih Ustaz. Tadi kan tentang kisah Sayyidina Umar, itu kan beliaunya dari sebelum Islam mendapat hidayah ke Islam Ustaz. Nah gimana nasib kita ini yang Islam bawaan, dalam artian perjalanan hidupnya kan fakir ilmu, tapi kita pernah melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Apakah itu juga nanti statusnya sama, aib kita nggak dibuka sama Allah setelah kita bertaubatan nasuha? Yang ada dua Ustaz G. Yang kedua dalam surat Yasin ke-68 itu kan artinya kan kami mengembalikan dia kepada awal kejadian jika dipanjangkan umur gitu. Nah itu maksudnya itu apakah setelah panjang umur itu sifat manusia itu kembali dari awal seperti bayi atau berkurang umurnya Ustaz? Baik, terima kasih. Yang pertama sama Allah itu memaafkan kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan. Ibu istilahkan fakir ilmu. Jadi Allah mengampuni, memaklumi kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan. Maka Allah murka sekali orang tahu tapi melanggar larangan.
Itu yang pertama. Maka nasib orang sekarang seperti Umar bin Khattab, karena melakukan kesalahan disebabkan tidak tahu kalau itu salah, begitu tahu kemudian bertobat, insya Allah seperti Umar bin Khattab. Untuk melengkapi dasar kajian itu, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24 ada 8 syarat masuk surga bersama keluarga 4 generasi. 4 generasi. Salah satunya adalah orang yang takut hisab buruk. Orang yang takut kalau nanti mendapat hisab yang buruk, maka ketakutan itu kemudian memunculkan sikap saya harus menghapus kesalahan-kesalahan saya dengan taubat dan nasuha. Fa'at binis sayyi'atil hasanah, ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Insya Allah kejahatan itu akan dihapus. Surat Al-Furqan, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi Allah akan melipat gandakan azab kepada orang-orang yang maksiat itu illa man taba, kecuali orang yang taubat, wa amana wa amila amalan sholihah, taubat, beriman dan beramal soleh. Faulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah rubah kejahatannya menjadi kebaikan karena Allah Maha Pengampun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud kami kembalikan ke asal kejadiannya itu totalitas, yang umurnya semakin pendek seperti bayi yang baru lahir. Ya, jadi umurnya semakin pendek kan Bu? Jadi seperti kurva gitu, naik turun gitu ya. Yang kedua, konsekuensinya kalau semua dikurangi itu anugerah Allah berkurang bersamaan dengan bertambahnya umur. Anugerah Allah juga semakin berkurang, maka daya ingat berkurang, pendengaran berkurang, ya, penglihatan berkurang, kedekatan berkurang semuanya. Dan sifatnya juga seperti anak-anak lagi. Kalau sudah semakin tua, perilakunya seperti anak-anak. Dan apalagi tua sekali, maka ya seperti anak-anak. Saya kira gitu. Sabun, baik. Terima kasih Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.